Bagaimana dengan suami tatkala masuk surga dan selama hidupnya dia dilayani dengan baik oleh istrinya? Kira-kira tatkala dia di surga, dia cari tidak istrinya? Insya Allah dia cari. Tapi kalau istri yang nggak benar, tatkala dia masuk surga, dia cari istrinya. Alhamdulillah, mau cari ganti, sudah yang itu biarkan. Karena selama hidup di dunia ternyata ada wanita-wanita yang menyakiti suami. Maka ingat, tatkala ingin dibawa oleh suaminya menuju surga, seorang wanita mempersiapkan sebelum menikah, ketika menikah, dan tatkala suaminya meninggal dunia, dengan tidak menikah lagi. Kalau sang istri menikah lagi, dicari enggak sama suaminya? Tidak, karena wanita itu bersama suami yang terakhir. Siapa suami dia terakhir, insya Allah akan bersama dia. Baik, berkaitan dengan sebelum menikah, dan ini yang penting sebenarnya. Tatkala seorang wanita ingin dibawa oleh suaminya ke surga, maka dia harus memilih suami. Suami yang kayak apa yang bisa membawa ke surga? Banyak wanita-wanita yang dizalimi oleh suaminya karena memang kesalahan dia memilih itu suami. Tadi malam ada seorang teman di Pekalongan cerita, Ustaz, dulu anak waktu kuliah ada teman perempuan, Masya Allah, cantik, orangnya putih, tinggi, macam-macam, sudah pokoknya anaknya pinter. Lalu perempuan ini mengatakan, aku nggak akan menikah dari suku ini. Dia mengatakan, dari sukunya dia. Karena aku nanti jadi pembantu untuk nikah dari suku itu. Aku mau cari orang lain. Subhanallah. Iya. Dia menikah dengan orang lain, dengan suku bukan dari suku dia. Dia menikah dengan lelaki yang kaya, subhanallah. Setiap hari ditampar itu wanita dengan suaminya. Dia lupa dengan kriteria-kriteria calon suami yang membawa ke surga. Dia pikir kehidupan ini selesai begitu saja. Lah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus rahmatan lil alamin, karena kasih sayang beliau kepada para wanita secara khusus. Nabi kita alaihi salatu wasallam itu memiliki kasih sayang yang lebih kepada para wanita. Bahkan beliau mengatakan, inni uharriju alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesulitan kepada kalian dalam masalah dua hak manusia yang lemah. Yang pertama, anak yatim. Yang kedua adalah para wanita. Di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada para wanita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Wahai para orang tua, wahai para wali, apabila datang meminang putri kalian, atau adik wanita kalian, atau kakak wanita kalian, atau siapa saja. Karena ingat, wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia butuh wali. Maka Nabi mengatakan ini kepada para wali. Bila datang seorang lelaki meminang, yang menjadi tanggung jawab kalian, tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridha dengan agama dan akhlaknya, nikahkan. Jadi Nabi SAW menjelaskan ini bentuk kasih sayang. Nabi tahu dengan bagaimana kehidupan rumah tangga. Maka Rasul SAW mengatakan dua kriteria. Para wanita ingat, kalau ingin dibawa oleh suaminya menuju ke surga, maka dua kriteria itu tolong diperhatikan. Yang pertama, agama. Saat agamanya muslim, nah, alhamdulillah, ini sudah kufu, sudah setara dengan agamanya Islam. Tapi dilihat Islam yang kayak apa? Karena banyak kaum muslimin yang Islam KTP-nya saja. Kalau ditanya, Bapak muslim, salat kadang-kadang,
Puasa jarang. Oh, kira-kira ada nggak calon menantu kalau ditanya seperti itu jawab jujur? Kayaknya sulit, karena tahu dia bakal ditolak nih kalau sudah pertanyaan seperti itu. Sebagian orang tua tidak menanyakan tentang agama. Ketika ada seorang lelaki yang tampan datang, Masya Allah, dengan mobil yang tipis, yang kursinya cuma 2 di depan, Masya Allah. Langsung pertanyaannya orang tua, kapan rencana lamarannya? Nggak ada pertanyaan macam-macam. Padahal dunia ini fitnah. Orang-orang sombong karena kekayaan mereka. Mereka jadi sombong. Dengan duit, sebagian merendahkan orang lain. Makanya tidak sedikit wanita yang akhirnya seperti budak karena suaminya kaya raya. Dia tidak dihargai. Maka seharusnya yang kau tanya, kalau ada orang meminang, ya tanya alhamdulillah. Jangan ditanya gajinya berapa. Masalah gaji terakhir nanti. Apa pertanyaan pertama? Ya maaf. Kira-kira pertanyaan pertama, Masya Allah, udah berapa juz hafalannya? Aduh, juz yang mana? Nah, itu yang seharusnya ditanyakan. Karena perhatian seseorang kepada Al-Quran, ini sebagai bukti kalau dia perhatian kepada agamanya. Kalau orang perhatian sama Quran, insya Allah sholat. Jadi sholat ini insya Allah dia sudah laksanakan. Alhamdulillah saya hafal ya juz 30. Ini sebuah kemuliaan jemaah.